Halo Rek, balik lagi sama Ovi. Iya kabarnya? Aku harap kalian api-api ayo. Dan ya hari ini mungkin bakalan banyak suara karena aku lagi rekaman di luar rumah. Kenapa aku rekaman di luar rumah? Karena aku lagi merasa diusir di rumah. Hari ini aku bakalan bikin konten horor spesial malam tahun baru. Nah, jadi konten kali ini tentang tragedi-tragedi yang mengerikan yang terjadi pada malam tahun baru. Sebelum itu, aku mau ngingetin buat kalian yang malam tahun baruan untuk berhati-hati dan jaga kesehatan dan juga jaga jarak ketika di luar rumah. Aku gak pengen lihat kalian sakit, ya kan? Kalau kalian sakit, aku gimana dong? Nah, semua udah aku sampaikan dan aku gak mau opening lama-lama karena seperti yang kalian tahu, aku lagi di luar. Sumpah, rasanya aneh banget kalau gini di luar. Dan ya, aku harap kalian memaklumi keadaanku kali ini. Aku merasa diusir dari rumah. Ya, itulah pokoknya. Jadi, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas tragedinya. Oke. Tragedi pertama mengenai suatu kejadian di malam tahun baru di mana seseorang membagikan uang palsu yang lalu memicu pertikaian maupun saling injak dan menyebabkan 36 orang meninggal dunia. Wow, parah sih. Kejadian ini terjadi pada saat perayaan tahun baru pada tahun 2016 di kota Shanghai, China. Peristiwa pembagian uang palsu ini membuat ribuan orang yang berada di sana berdesak-desakan di kawasan Waterfront Bund dan Jalan Chengyi. Mereka berdesak-desakan untuk mengambil uang itu. Menurut laporan CCTV yang disiarkan pada stasiun televisi, pergerakan ribuan manusia itu dimulai 25 menit sebelum pukul 12 malam hingga selesai pergantian tahun. Kericuan itu bermula ketika beberapa orang dari teras klub Broadway dan Luxury yang ada di atas melempar uang pecahan dolar Amerika, dan dolar itu diduga sebagai uang palsu seperti yang dilaporkan oleh banyak orang di pengguna jejaring sosial Weibo. Salah satu narasumber mengatakan bahwa sejak pukul 23.50 atau jam 11.50, seseorang dari atas diskotik tiba-tiba melemparkan uang kertas dalam jumlah yang banyak. Sejak itu, mulailah terjadi kericuan yang membuat saling berdesak-desakan. Tulis akun George Chen. Dilaporkan jika korban tewas paling banyak adalah pelajar belasan tahun setelah warga Shanghai berhasil mengunggah foto-foto kekacauan pesta tahun baru itu. Dalam salah satu gambar bahkan terlihat mobil ambulan yang tidak bisa bergerak di tengah lautan manusia. Wah, tragedi banget ya kalau gini. Itu niat ngeprank apa gimana ya? Orang yang kayak gitu kayaknya enak ditampol aja kali ya, biar gak tuman. Aduh, bahasaku. Tragedi yang kedua ini tentang sebuah pertunjukan yang panggungnya tuh tiba-tiba roboh. Jadi pada tahun 2014 di Hotel Hilton Colombo, Sri Lanka, terjadi sebuah kisah atau tragedi yang cukup menyakitkan untuk diingat. Jadi pas perayaan tahun baru itu kan lagi meriah-meriahnya. Nah, tiba-tiba berubah jadi kacau karena panggung pertunjukan itu tiba-tiba roboh dan memicu kobaran api dan menghancurkan banyak gelas di sana. Peristiwa itu menyebabkan 700 orang terluka dan 30 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang serius. Nah, seriously? Sorry. Pokoknya kebanyakan mengalami luka bakar dan lecet-lecet. Dari kejadian naas itu, pihak penyelenggara acara pun mengatakan siap mengganti rugi biaya rumah sakit bagi para korban. Juru bicara hotel mengatakan bahwa
Mereka meminta maaf atas insiden yang terjadi dan siap membayar seluruh biaya rumah sakit bagi korban luka. Seperti itu saat ada di kantor berita AFP. Wah, sedih banget sih kalau ini. Lihatnya senang-senang malah sakit. Yang ketiga yaitu tentang peristiwa yang terjadi di Hotel Pencakar Langit di pusat kota Dubai di Uni Emirat Arab. Peristiwa ini terjadi dalam pesta perayaan kembang api dalam menyambut pergantian tahun baru. Hotel Adass Dubai yang terbakar tersebut lokasinya berdampingan dengan Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia saat ini. Dikutip dari situs reuters.com, Jumat 1/1, saksi mata mengatakan bahwa api besar menembak menuju ke angkasa menyelimuti hotel mewah itu. Saat kejadian itu, ratusan orang berkumpul dan melihat kembang api spektakuler yang menandai pergantian tahun. Kantor media pemerintahan Dubai mengatakan dalam Twitternya bahwa tim pertahanan sipil sudah bekerja mengevakuasi hotel dan menjinakkan api yang terjadi pada malam itu. Ya, ini agak gimana gitu. Tapi di sini nggak dijelaskan apakah ada korban jiwa atau enggak. Jadi, dan katanya sekitar 16 orang terluka. Ya, jadi kayaknya nggak ada yang tewas ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Oke, yang keempat. Yang keempat ini karena sebuah petasan. Nih, siapa nih yang suka main petasan pas malam tahun baru nih? Hati-hati ya. Jadi, peristiwa naas ini terjadi pada perayaan tahun baru di kawasan Manila, Filipina pada tahun 2015. Peristiwa kembang api ini menyebabkan ribuan rumah yang ada di kawasan Manila terbakar. Saat api dari petasan dan kembang api itu menyebar, sangat susah untuk memadamkannya karena angin sangat cepat hingga hampir 1 km. Hingga hampir 1 km radiusnya. Melihat kobaran api yang begitu besar, warga yang tinggal di kawasan itu panik dan berlarian berusaha menyelamatkan harta mereka. Dan petugas kebakaran kesulitan untuk mendekati lokasi karena mobil mereka tidak muat untuk memasuki gang-gang sempit yang ada di lokasi tersebut. Jadi itu kan tempat jalannya tuh kecil-kecil gitu, jadi agak susah lah buat pemadam buat masuk ke sana. Bakaran itu mengakibatkan banyak kerugian dan juga menewaskan 2 orang serta melukai ratusan orang lainnya. Wah, sad banget sih kalau kayak gini. Jadi kan gak punya rumah kan ya. Yang kelima yaitu kejadian tragis ketika pergelaran pernikahan, maksudnya pesta pernikahan yang terjadi di Afghanistan. Ya, seperti yang kita tahu, Afghanistan bukan salah satu negara yang merayakan tahun baru ala kebarat-baratan dengan menyalakan kembang api gitu. Nah, tragedi ini terjadi di negara itu tepat perayaan tahun baru 2015, yakni sebuah rudal tak jelas dari mana menyasar ke tempat pesta pernikahan di Halmahd Selatan dan puluhan orang di sana meninggal dunia. Acara itu dihadiri ratusan tamu, di mana banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, 26 orang tewas, lebih dari 40 orang mengalami cedera. Apa yang diketahui sejauh ini adalah bahwa tentara kita menembakkan rudal dari 3 pos militer, tapi kita tidak tahu apakah itu sengaja atau bukan, kata Jenderal Mahmud, Wakil Komandan Kopras 215 Afghanistan kepada Reuters atau semacam pemberitaan gitu. Wah, kalau ini mah jadi kayak pernikahan yang berujung tragis, dan menurut aku kebanyakan ini terjadi pada 2015. Why? Kenapa harus 2015? Itu berarti akan menyisakan kisah-kisah tragis bagi banyak orang kan ya pada tahun 2015. Oke, menurut kalian gimana konten aku hari ini? Apakah kalian terhibur oleh ini? Dan ya, balik lagi aku minta maaf karena aku lagi di luar, jadi suara aku agak aneh. Dan makasih udah nonton. Dan itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, terus like, share, and comment. Matur nuwun.
Arigato gozaimashita. Dan terima kasih udah menonton hari ini. Kita bakalan ketemu lagi besok. Bye bye.